Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad ke muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian sudah tahu ada yang viral, orang-orang Aswaja menyerukan untuk memboikot Trans 7 dan juga IndiHome TV. Bahkan mereka menuntut Trans 7 dan IndiHome TV meminta maaf kepada pondok pesantren Lirboyo. Ya, karena dianggap Trans TV sudah merendahkan dan menghina pimpinan pondok pesantren Lirboyo dan juga merendahkan apa itu namanya ya? Mungkin adat kebiasaan di pondok pesantren Aswaja ya. Coba kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, Pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pernyataan sikap dari Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo. Mereka mengecam Trans TV dan juga menuntut supaya Trans TV meminta maaf kepada pondok pesantren Lirboyo. Karena ada tayangan yang mereka anggap itu sudah merendahkan pondok pesantren Lirboyo. Coba kita lihat tayangan videonya. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ya, itu yang ditampilkan katanya pimpinan pondok pesantren Lirboyo ya. Dan menurut kami memang ya bersalaman tidak harus sampai seperti itu ya, sampai apa istilahnya kalau orang Jawa itu berangkang-berangkang lah ya, sampai ya kalau di istilahan tadi ya ngesot-ngesot ya. Memang kita itu diperintahkan untuk memuliakan orang yang berilmu, menghormati orang yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda, ya. Memang diperintahkan. Dan kalau kita menyimak penjelasan para asatidz salafi, ya, itu pun ya cukup jelas kok. Nggak ada masalah sebenarnya kalau cuma sekedar salaman, cium tangan, atau menghormati dengan ya tata cara, adab, adat, dan budaya yang ada di negeri kita.
Boleh kita mendidik anak kita dan mengajarkan mereka agar ketika bersamaan dengan orang tidak perlu sampai mencium tangan, walaupun kepada orang yang lebih tua darinya, supaya tidak jatuh dalam perkara syirik dan ghulu. Ahibati fillah, mencium tangan orang yang lebih tua nggak masalah. Di situ juga tidak ada unsur ghulu sebenarnya. Hanya memang budaya dan tradisi dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda-beda. Budaya memberikan penghormatan. Di Arab sana, mereka menghormatin orang yang tua dengan mencium kepalanya, bukan tangannya. Jadi ketika datang jumpain orang tua apa, yang dicium itu kepalanya, dipegang kepalanya jemaah. Bayangin ya, ini orang tua dipegang kepalanya, gitu kan. Kalau itu dipraktekkan di sini, berantem jemaah. Ini berani-berani pegang kepalanya. Padahal itu unsur penghormatan. Ketika di negeri kita penghormatannya memang dengan mencium tangan orang yang lebih tua, nggak ada masalah. Kalau takut kepada hulu, ya nanti diajarin. Jadi mencium itu sekedar menghormati. Jadi tidak unsur mengalap berkah. Karena kadang-kala ada orang mencium itu memang mencari berkah. Enggak, bukan cari berkah, tapi sekedar menghormati. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau mamanya antum nggak pengen dia mencium, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kembali tadi kepada budaya yang ada. Apabila budaya yang ada itu mencium tangan menjadi sebuah penghormatan dan kita melihat hal itu wajar, nggak ada masalah. Ana menjumpain, ada yang dari Bima di sini jemaah? Yang dari Bima? Nah, nggak ada. Ana punya kawan di Madinah itu. Bapaknya kawan Ana. Anaknya udah besar. Bapaknya itu kalau anaknya kalau ketemu bapaknya itu cuma salaman biasa. Anak heran, kok bisa seperti itu ya? Terus anak tanya, ya di beberapa tempat kayak gitu memang Ustaz. Jadi mungkin ada di beberapa tempat budayanya seperti itu. Atau kadang-kadang budaya di keluarga itu aja. Jadi bukan budaya secara umum, tapi budaya di beberapa keluarga. Maka hal ini kembali kepada budaya yang ada, tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan agama. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mencium tangan orang yang lebih tua, nggak apa-apa. Masalah mencium ini cuma yang Anda lihat di masyarakat ini bukan menciumnya, Mas. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi tangannya orang itu ditaruh di pipi, ditaruh di kepala. Antum lihat. Jadi ketika dia memegang tangan orang itu bukan dicium, tapi ditaruh di, kadang-kadang ditaruh di pipinya, kadang-kadang ditaruh di batuknya, diajarin, dicium. Dicium pakai hidung, pakai mulut, itu mencium. Tapi kalau menempelkan ke kepala bukan mencium itu artinya. Tadi boleh jadi nanti kayaknya nyari berkahnya gitu. Ada apa ditaruh di kepalanya seperti itu? Mungkin diajarkan untuk dicium. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jelas ya. Jadi kalau sekedar mencium untuk melakukan atau memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih berilmu, maka itu memang diperbolehkan dan diharuskan. Diharuskan kita harus memuliakan orang tua, memuliakan orang yang berilmu, menempatkan posisi mereka ya sesuai dengan makom mereka. Nggak boleh kita merendahkan mereka, menganggap mereka ya sama seperti kita, padahal mereka jelas-jelas lebih tua, lebih berilmu, ya. Tapi ya nggak harus juga sampai ya apa ya sampai berangkang-berangkang, ngesot-ngesot, ya enggak lah, ya. Apalagi sampai merasa dirinya ini penuh barokah, ya, sehingga ya ridho dengan orang-orang yang menganggap kita ini barokah. Ya, dan kita seneng ketika ada orang yang menganggap kita ini barokah. Kalau orang memuliakan kita, ya menghormati kita, ya nggak ada masalah. Ya, saya pribadi, ya saya pernah ngajar ngaji ya, ngajar ngaji juga memberikan tausiah kepada penghuni lapas. Ya, isinya orang-orang tua, penghuni lapas. Kemudian suatu hari saya ini ya datang ke sebuah toko, ya, kemudian ada tukang parkir yang tiba-tiba manggil saya. Ya, setelah manggil saya, kemudian cium tangan. Salaman, dia langsung narik, langsung dicium tangan saya. Kemudian dia langsung tanya, ya, yes, kalau dia sih panggilnya Ustadz, ya, saya juga nggak pengen sebenarnya dipanggil Ustadz. Ya, dia panggil gini, ya, Ustadz masih ingat saya? Siapa ya? Saya bilang, saya yang ngaji sama Ustadz di lapas. Oh.
Ya saya pun nggak inget. Ya, orang itu siapa saya nggak inget. Orang itu yang mana juga nggak inget. Ya namanya di lapas orang banyak ya. Dia cium tangan saya. Itu pun ya saya tarik tangan saya karena saya nggak kepengen yang seperti itu. Ya apalagi dia lebih tua dari saya. Harusnya saya cium tangan dia. Ya tapi ya saya nggak cium tangan dia. Ya salaman biasa gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah kalau sebatas cium tangan seperti itu, ya. Dan ya beda lagi kalau saya itu ridho dia cium tangan, bahkan saya kasihkan tangan, saya bolak-balikkan tangan supaya dicium bolak-balik, kemudian sampai ya diletakkan ke kepala dia, ke bagian tubuh dia supaya dianggap barokah. Nah, saya nggak mau, ya. Karena ya kita nih pendosa, ya kita ini pendosa. Nggak tahu lagi kalau yang ridho di seperti itu kan menganggap bahwa dia bukan pendosa, ya beda lagi ya. Kalau saya pribadi menganggap saya pendosa, masih banyak dosa. Orang mau ngalap barokah dengan saya saja banyak dosa. Ya, kalau dengan Nabi, ya, ya kalau dengan para sahabat mungkin ngalap barokah dengan fisik mereka, mungkin iya karena mereka jelas orang-orang yang soleh bahkan dijamin surga. Lah kalau kita, kita ini mana? Siapa yang menjamin kita surga? Kita amaliyahnya diterima saja sudah bersyukur, ya. Dan ya para sahabat pun meskipun mereka sudah dijamin surga dan sebagainya, mereka nggak pede, ya. Maksudnya mereka nggak ya dengan pedenya menganggap mereka ini ya pasti barokah, pasti masuk surga. Enggak. Berapa banyak para sahabat yang di ujung usianya dia takut amaliyah-amaliyahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat pun mengatakan ya, seandainya aku tahu ada satu saja dari sholat yang aku kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Dan itu sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an. Ya. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ya ibadah atau kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya sementara kita ya apakah mungkin kita mengklaim bahwa oh kita ini orang yang bertakwa, saya orang yang bertakwa, sedangkan para sahabat nggak berani mengklaim dia orang yang bertakwa, ya nggak berani. Jadi ya memang agak aneh lah ya kalau ada orang yang ya dia menganggap dirinya ini pasti bertakwa, pasti soleh, pasti barokah, ya sehingga ridho ketika ada orang ngalap barokah kepada dia, ya, bahkan menganggap dirinya mulia sehingga ridho ketika ada orang yang memuliakan dirinya ya sampai merangkang-merangkang, ya sampai ngesot-ngesot, ya, ya menurut kami agak aneh, ya. Nabi saja, ya Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat nggak ada yang mendatangi Nabi, ya bersalaman dengan Nabi ya sampai ya merangkang-merangkang, ngesot-ngesot, nggak ada. Ya padahal mereka benar-benar memuliakan Nabi, bahkan ngalap barokah dengan apapun bekas Nabi Muhammad SAW, yang keringet Nabi, yang darah Nabi, yang apa, ya mereka ngalap barokah, tapi mereka nggak sampai segitunya, ya sampai merangkak-rangkak ya, untuk mendatangi Nabi. Dan sepertinya ya kalau sampai bersalaman sampai kemudian merangkak-rangkak, yaitu ya nggak masuk dalam adat lah ya, karena kalau kebiasaan di masyarakat kan nggak sampai seperti itu ya. Seorang anak dengan orang tuanya pun nggak seperti itu, ya nggak seperti itu ya. Kita tahu, kita sama-sama tahu lah ya. Misal adat ketika berhari raya, ya anak kan nggak sampai yang namanya mendatangi orang tuanya, ya yang ya terkhusus ibunya yang sudah mengandung, melahirkan, membesarkan, nggak ada yang sampai datang ke ibunya, ya merangkak-rangkak, ya misal turun dari mobil datang ke rumah ibunya, ya turun dari mobil lihat ibunya langsung merangkak-rangkak, ya kemudian langsung ya cium-cium kaki ibunya, itu sepertinya enggak, ya kami ya nggak pernah melihat yang seperti itu. Tapi ya nggak tahu kalau ya ternyata memang yang seperti itu ada, ya tapi kami nggak pernah melihat yang seperti itu, ya ada anak mendatangi orang tuanya dengan sampai merangkak-rangkak, ngesot-ngesot, ya kami belum pernah melihat, ya padahal itu orang tuanya. Jadi ya
kalau sewajarnya untuk memuliakan, untuk menghormati, ya memang itu harus. Kita harus memuliakan, harus menghormati. Bahkan kalau sampai kita nggak menghormati orang tua, nggak menghormati guru-guru kita, nggak menghormati orang yang berilmu, ya itu kita masuk kategori ya anak yang durhaka, murid yang durhaka. Dan Nabi kita Muhammad SAW ya tidak akan menganggap kita bagian dari umatnya kalau sampai kita ini nggak memuliakan orang yang berilmu, nggak memuliakan orang yang lebih tua, ya, dan ya tidak bisa memberikan hak-hak orang yang berilmu. Ya kita nggak akan dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Ya. Dan kemudian kita kembali ke postingan flyer dari Himasal, Himpunan Santri Alumni Lirboyo. Ya di sana kan ditulis ya ada tagar boykot Trans 7 dan IndiHome. Ya. Kemudian ada keterangan di bawah itu, di bawah tulisan Trans 7 dan IndiHome TV. Dewasa ini dunia luar memandang pesantren dengan kacamata yang sempit. Mereka melihat kedisiplinan sebagai penindasan, penghormatan sebagai feodalisme, dan pengabdian sebagai perbudakan. Padahal bagi kami, santri, semua itu bukan bentuk tunduk tanpa makna, melainkan latihan jiwa untuk menata hati dan akhlak. Dan jika feodalisme berarti mengkultuskan manusia, maka pesantren justru menentangnya. Iya, benar. Ya. Kalau feodalisme ya harusnya ditentang. Kami tidak memuja kiai sebagai penguasa, tapi menghormatinya sebagai perantara ilmu dan pembentuk karakter. Ya. Ketika membaca tulisan ini, ya kami ketika melihat video-video yang beredar itu kadang-kadang ya agak bertanya-tanya. Ya. Kita melihat pendidikan, ya mungkin itu bukan alumni Lirboyo ya. Mungkin kalau alumni Lirboyo nggak ada yang seperti itu ya, seperti yang akan kita katakan ini. Ya. Di luaran sana kan ada yang jelas-jelas mereka ya santri aswaja, ya tokoh-tokoh agama aswaja, ya yang mungkin juga mendapatkan pendidikan yang seperti ini di pondok pesantren. Ya. Tapi ketika dia jadi penceramah, yang mengherankan justru malah nggak punya adab. Ya, nggak punya adab dan karakternya juga karakter yang buruk. Seperti contoh, ya contoh ini. Kita lihat dulu videonya. Ini sebagai contoh. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Lah wirawiri lah ya nutupi kameraku to, cok iki lho. Aja to. Iki pengajian, Cok. Saya ngapain? Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual, goblok. Nih, ya kok ada yang seperti ini? Ini kan hanya ya beberapa cuplikan video lah dari si Miftah. Ya sebenarnya masih banyak banget video-video dari si Miftah yang ceramah ya ngeluarkan perkataan yang kasar, kotor, cabul dan sebagainya, ya. Menggoblok-goblokkan orang, macem-macem lah. Ya. Dan ini baru si Miftah, belum yang lain. Masih ada lagi. Ya. Padahal kalau kita lihat ya kulturnya seperti itu di Aswaja. Bahkan kalau kita lihat ya ada pernah beredar video di mana istrinya Miftah memperlakukan santri-santrinya ya sama seperti ya video yang dicuplikkan di Trans 7 ya. Ya, anak-anak atau santri-santrinya dikasih makan itu sambil berangkang-berangkang juga ya. Mungkin kan kalau ditanya itu ya ngajarkan adab juga, ngajarkan adab, membentuk karakter supaya bisa punya sopan santun, unggah-ungguh ya. Tapi pimpinan pondok pesantrennya seperti Miftah ya, di luar ucapannya kasar, kotor, nggak punya sopan. Ya coba, es tehmu masih jualan goblok. Itu kira-kira sopan apa enggak? Meskipun bercanda, ya. Bercanda kan ada aturan juga. Ya coba kalian bercanda di pondok pesantren sama ustadznya atau sama wali santri yang bukan ustadz. Ya. Coba bercanda dengan nyebut kata-kata goblok, kata-kata cuk. Ya, kira-kira dinilai itu punya adab apa enggak? Gitu loh. Ya. Kita lihat
Ya di pondok pesantren Miftah pun mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa kok tokoh-tokoh agama begitu banyak yang nggak punya adab, nggak punya akhlak? Ada apa ini? Justru ya, yang katanya Wahabi. Ya, kalau yang disebut Wahabi itu kan nggak ada ngajar-ngajarkan salaman sampai ya salaman sama ustadznya, sama orang tuanya sampai berangkang-berangkang, sampai ngesot-ngesot kan nggak ada. Ya, tapi kita lihat kan nggak ada ustadz-ustadz yang sampai ya ketika ceramah ngeluarkan kata-kata kasar, kotor, capul, apalagi sampai ya nyebut orang yang sampai seperti itu tadi, ya nyebut yati pesek sampai lun itu, wah ya kan nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya seberapa maksimal pendidikan karakter dengan cara yang seperti itu? Kok di luaran ternyata ada orang-orang yang katanya pimpinan pondok pesantren, gus, kiai, yang ternyata malah justru nggak punya adab, nggak punya akhlak. Itu kan artinya perlu dikoreksi. Pendidikan karakter, pendidikan adab, pendidikan akhlaknya itu kan perlu dikoreksi. Mungkin ada yang salah dalam pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan karakternya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi koreksi untuk semuanya lah ya. Menjadi koreksi, menjadi bahan untuk introspeksi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.